Love Recept, menceritakan pasangan suami istri yang awalnya saling mencintai, tapi belakangan tak sabar untuk segera berpisah. Jelang perceraian yang begitu dinantikan, pasangan itu malah mengalami insiden dan lupa ingatan. Keduanya pun berusaha mengingat hubungan dan semua hal yang terjadi sebelum kecelakaan. Untuk cerita lengkapnya, langsung yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat Nara menjadi seorang pengantin perempuan yang terlihat cantik dan mengagumkan. Sementara itu, di tempat berbeda, Jeongyeol merintih sedih ditinggal menikah oleh Nara, sang kekasih hatinya yang dipacari selama 6 tahun. Jeongyeol yang begitu merana ditemani oleh teman-teman setianya. Dia pun meminta bantuan teman-temannya untuk segera menculik Nara. Namun, teman-temannya menolak menurut temannya karena sekarang Nara sudah menjadi istri orang lain. Yongyil yang tak peduli bersikuku pergi. Dia dikagetkan dengan Nara yang ada di hadapannya. Di hari berbeda, Jeongyeol menemui Ibu Nara terlihat seperti kaum bangsawan. Ibu Nara amat penasaran kepada Jeongyeol karena membuat putrinya kabur dari altar pernikahan yang mempermalukan keluarga besarnya. Dengan suasana tegang, bergegas Jeongyeol meminta maaf atas apa yang terjadi. Ibu Nara lalu menyuruhnya untuk minum karena Jeongyeol terlihat gugup. Setelah itu, Ibu Nara menanyakan pekerjaan dan saldo tabungan Jeongyeol yang dimilikinya saat ini. Jeongyeol menjawab dengan lugas bahwa ia sedang ujian advokat. Diasumsikan Ibu Nara bahwa Jeongyeol saat ini menganggur. Ibu Nara lantas memberikannya amplop berisi uang menyatakan Jeongyeol cukup cerdas dan pasti mengerti maksud dari amplop yang ia berikan. Jeongyeol dengan sopan menolak amplop yang berisi uang itu. Secara tegas Ibu Nara meminta Jeongyeol untuk menggunakan uang ini membeli perlengkapan rumah baru yang akan ditempati Jeongyeol bersama Nara. Karena Ibu Nara telah mempersiapkan apartemen yang siap ditinggali oleh anak dan menantunya. Ibu Nara lalu meminta satu permintaan kepada Jeongyeol, yaitu berkewajiban memenangkan hati Jenderal Hong yang tak lain adalah suaminya. Jeongyeol yang berada di kediaman Nara meminta restu kepada ayah Nara. Namun Jenderal Hong tidak terima memiliki menantu modelan seperti Jeongyeol. Nara lalu menyatakan dia lebih mencintai Jeongyeol ketimbang ayahnya. Ayahnya terdiam dan mengambil senapan. Namun Nara tetap memohon kepada ayahnya. Dan Jeongyeol pun pasrah. Pernikahan digelar namun hanya mengundang saudara dekat karena pernikahan Nara sebelumnya batal. Terlihat Nara dan Jeongyeol amat bahagia dengan perayaan pernikahan mereka. Namun setelah pernikahan, hubungan mereka tak seharmonis perjuangannya. Perbedaan karakter dan kebiasaan menjadi pemicu utama ketidakharmonisan rumah tangga mereka. Nara yang menggeluti profesinya menjadi seorang produser, sementara Jeongyeol menjadi seorang advokat yang diminati banyak klien. Hari-hari Jeongyeol dan Nara di dalam rumah selalu terjadi keributan. Mereka berdua sampai berada pada titik proses perceraian di pengadilan. Di pengadilan, Nara mengeluhkan ibu mertuanya sering ikut campur mengenai dirinya yang tidak terampil dalam mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Begitupun Cheng Myeol mengeluhkan Nara yang jarang mandi, membuatnya tidak merasakan hawa nafsu karena terlalu bau. 내가 번호를 안 받아달라고. 아이씨, 아가리 똥내. Nara menyatakan bahwa alasannya ingin bercerai juga karena Jeongyeol berselingkuh dengan juniornya di kantor. Dan keberadaannya di pengadilan sekarang adalah alasan mutlak dirinya ingin segera bercerai. Berbeda dengan Jeongyeol yang merasa selama pernikahan, Nara tidak merealisasikan menjadi seorang istri, kerap meninggalkan rumah tangga demi hal yang tidak seberapa. Maka Jeongyeol pun mengambil keputusan ingin segera bercerai dari Nara.
Hakim pun lalu menyatakan akan memutuskan dengan periode pertimbangan selama 30 hari. Saat di parkiran, Jeongyol merebut kunci mobil Nara dan berlari karena ia tidak membawa kendaraan. Nara pun terpaksa semobil dengan Jeongyol yang memintanya untuk mengantarkan dahulu ke kantornya karena sedang terburu-buru. Dan di dalam mobil mereka berdua cekcok kembali sampai tidak mereka sadari harus mengalami kecelakaan. Nara yang sudah sadar ditemani oleh adiknya. Begitupun dengan Jeongyol yang sudah sadar membuat terkejut dan bahagia ibunya. Adik Nara memanggil ibunya sementara ibu Jeongyol memanggil suaminya. Pemeriksaan dokter pun dilakukan kepada mereka berdua. Dokter menyatakan bahwa Jeongyol dan Nara terlihat normal. Namun dokter akan memantau perkembangan Jeongyol dan Nara beberapa hari ke depan. Ibu Jeongyol bersyukur karena Jeongyol selamat dari kecelakaan dengan kondisi normal dan akan menyudahi pernikahannya seperti neraka dengan wanita yang salah. Ayah Nara tidak terima penyertaan dari ibu Jeongyol. Menurutnya, anaknya lah yang berjuang menjadikan Jeongyol sebagai suami anaknya yang seperti gelandangan. Jeongyol lalu mengungkapkan karena mereka terlihat sibuk, namun dia ingin tahu sebenarnya mereka ini siapa. Ibu Jeongyol lalu menghampiri Nara, namun Nara tiba-tiba berteriak ingin menjauh. Dokter pun menyatakan bahwa Jeongyol dan Nara mengalami amnesia gejala gangguan identitas disosiatif, di mana mereka berdua kehilangan ingatan identitas dan lingkungan sosial. Sementara itu Nara dan Jeongyol kebingungan saat mereka berdua diberitahu perawat sepasang suami istri. Jeongyol yang bergaya seolah mencari perhatian dari Nara, sementara Nara mengumpat dan mengutuk dirinya di masa lalu. Saat berada di luar melihat foto pernikahannya lewat ponselnya, Jeongyol ditimpuk oleh batu. Dia kebingungan dan timpukan kedua kalinya membuat Jeongyol seketika pingsan. Ayah dan ibunya menghampirinya karena mereka lah yang menimpuk anaknya, berharap ingatannya segera pulih. Di ruang perawatan kembali, Jeongyol menanyakan kepada Nara tanggal 15 hari apa, karena ada setelan pengingat di ponselnya. Nara yang tidak mengingatnya dijawab oleh adiknya Nara. Kemungkinan itu adalah hari perceraian mereka. Membuat Jeongyol pun kaget. Adik Nara menjelaskan bahwa pengadilan memberi waktu untuk Nara dan Jeongyol berunding mengenai keberlangsungan pernikahan mereka. Akan dibawa kemana selama 30 hari. Diasumsikan olehnya mungkin Jeongyol dan Nara bertengkar dalam mobil saling ingin membunuh sampai terjadi kecelakaan. Disarankan oleh adiknya lebih baik mereka menjalani sisa hidup dengan bertobat. Di ruangannya, dokter menyatakan Nara dan Jeongyol sudah bisa pulang esok hari. Saat mendengar celotehan ibu Jeongyol mengenai rasa syukurnya tidak akan bertemu dengan Nara, dokter menyarankan agar Nara dan Jeongyol jangan dipisahkan. Menurutnya, tinggal di lingkungan yang sama sejak sebelum kecelakaan akan membantu dalam memulihkan ingatan mereka. Sedangkan lingkungan baru akan sedikit menstimulasi otak dan menunda pemulihannya. Di luar ruangan dokter, Ibu Nara meminta agar Ibu Jeongyol mengikuti saran dari dokter agar menyatukan mereka untuk mempercepat ingatannya. Karena bagaimanapun Nara dan Jeongyol masih sepasang suami istri dan perceraian mereka belum disahkan. Awalnya Ibu Jeongyol menolak karena ketakutannya Nara dan Jeongyol akan jatuh cinta kembali. Namun diyakinkan oleh Ibu Nara dipastikan hanya memulihkan ingatan Nara dan Jeongyol dan memastikan mereka agar bercerai. Ibu Jeongyol pun menyetujui keputusan dari besannya. Di dalam mobil, Ibu Nara meminta adik Nara untuk tinggal sementara waktu bersama Nara dan Jeongyol agar mengawasi kakaknya supaya tidak jatuh cinta kembali kepada Jeongyol. Namun Nara menolak tinggal bersama Jeongyol yang bukan seleranya. Tapi ibunya bersikuku akan keputusannya karena kedua keluarga sudah menyetujuinya. Mereka yang sampai di kediaman Nara dan Jeongyol dibuat kaget karena bau busuk dan porak-poranda kondisi dalam rumah. 냄새. 어디 변사체 같은 건. Ibu Nara lalu meminta adik Nara tetap waspada agar Nara dan Jeongyol tidak jatuh cinta lagi. Sebelum pamit, Ibu Nara mengingatkan bahwa Nara dan Jeongyol akan bercerai. Dengan pengawasan dari adik Nara, Jeongyol dan Nara membersihkan kediaman mereka. Saat makan bersama, adik Nara memperingatkan bahwa Nara dan Jeongyol berada di kediaman ini saat ini karena untuk mengingat betapa mengerikannya kehidupan mereka. Saat malam hari, Jeongyol terbangun dari tidurnya. Sudah ada adik Nara yang mengawasinya. Jeongyol yang hendak pipis diperingatkan oleh adik Nara agar jangan masuk ke kamar kakaknya.
Saat acara syukuran dilaksanakan dihadiri oleh orang-orang yang dikenal Nara dan Jeongyul, berharap bisa memulihkan ingatan mereka. Sesi acara berbagi kenangan dengan Nara dan Jeongyul pun dimulai. Para tamu mendapatkan nomor urut untuk mengutarakan kenangan mereka bersama Nara dan Jeongyul. Di toilet teman Jeongyul yaitu Gibaim mengenang pertemuan pertama Nara dan Jeongyul di sebuah bar di Gangnam. Gibaim menghampiri Jeongyul yang meminta bil, namun Gibaim mengiranya meminta pendamping wanita. Gibaim menemukan Nara langsung memintanya untuk duduk bersama Jeongyul. Nara yang meminta minuman, diraciklah minuman yang ada di meja oleh Jeongyul. Nara pun memuji kehebatan Jeongyul dalam meracik minuman. Seketika Jeongyul tersenyum nyengir, membuat Nara kabur. Kibaya mengetahui hal itu, memberitahu Jeongyul kembali agar jangan mengulangi mengeluarkan senyuman maut seperti itu lagi. Tiba-tiba, Jeongyul melihat Nara kesulitan bernapas seperti sesak. Bergegas Jeongyul menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Nara yang ditangani oleh dokter UGD langsung resmi berpacaran dengan dokter tersebut. Namun saat menonton bisbol terlihat kerusuhan dari billboard, di mana Nara terlihat urak-urakan karena dia dihianati pacar dokternya yang selingkuh. Di halte saat berebut hendak naik bis, Nara terjatuh dalam rintikan air hujan. Tiba-tiba Jeongyul menuduhinya dengan payung. Diantar oleh teman-teman Jeongyul, Nara mendengar teman-teman Jeongyul membanggakan Jeongyul yang masuk SNU jurusan hukum. Diasumsikan oleh teman-temannya jika mereka menghadapi urusan hukum, maka akan dibantu oleh Jeongyul. Jeongyul lalu memberi Nara bola bisbol, bertuliskan ajakan menonton bisbol bersama. Nara lalu meminta nomor ponsel dari Jeongyul. Di hari berbeda, Nara dan Jeongyul diajak oleh ibu masing-masing untuk melakukan terapi hipnotis. Saat terapi dilakukan, Jeongyul menyatakan brengsek. Dan saat itu ditanya oleh sang terapi, siapa itu? Jeongyul menjawab itu adalah dirinya. Lebih lanjut, penerapi menanyakan kenapa. Jeongyul yang masih terhipnotis menjawab, Nara membencinya sebagai suami. Lebih dalam, penerapi meminta menjangkau momen saat Nara pertama kali membencinya. Momen pun diingatnya saat Jeongyul hendak ujian advokat. Panci terbakar sementara Nara tertidur. Nara yang terhipnotis menjawab bahwa ia memasak bubur kubis karena Jeongyul menderita sindrom iritasi usus besar. Saat tersadar, Jeongyul lalu meminta maaf atas kejadian itu karena dia baru tahu bahwa Nara mengkhawatirkan kesehatannya dengan membuatkan bubur untuknya. Jeongyul pun mengaku bahwa ia memang bajingan. Namun Nara menolak slogan itu. Menurutnya Jeongyul tidak begitu. Ibu Nara yang melihatnya terhanyut dalam suasana, mengungkapkan sepertinya anaknya akan bercerai dengan damai. Berbeda dengan ibu Jeongyul yang mengungkapkan mungkin mereka tidak akan bercerai jika melihat hal seperti ini. Saat ibu Nara dan ibu Jeongyul meminta saran dokter kembali, dokter menyarankan mungkin beban pekerjaan bisa sedikit memulihkan ingatan Jeongyul dan Nara. Jeongyul lalu pergi bekerja menghadap atasannya. Atasannya yang mengetahui kondisi Jeongyul meminta agar Jeongyul rehat sejenak dari pekerjaan dan dapat kembali setelah sembuh total. Di kediamannya Jeongyul dan Nara curi-curi pandang. Saat pagi hari dengan Wallace, Nara masuk ke kamar mandi yang ada Jeongyul di dalamnya. Saat tersadar, mereka pun berteriak dan Nara kabur ngibrit. Jeongyul lalu keluar kepergok oleh adik Nara. Saat Nara menikmati buah stroberi, Jeongyul memperhatikannya. Dibuat heran oleh Nara. Jeongyul langsung beralasan dia sakit kepala karena membaca undang-undang. Jeongyul pun tiba-tiba mengingat sesuatu. Bergegas mereka konsul ke dokter. Dijelaskan oleh Jeongyul dia mengingat saat saling menyuapi stroberi dengan Nara di ranjang. Dokter pun menyimpulkan dorongan seksual menstimulasi otak Jeongyul. Dokter pun menyarankan agar Nara dan Jeongyul tidur bersama. Namun harus ada kemauan dari Nara dan Jeongyul. Di kediamannya saat makan bersama, adik Nara memperhatikan tingkah Nara dan Jeongyul yang saling peduli satu sama lain. Membuatnya merasa aneh. Saat hendak tidur, Jeongyul mengirimkan pesan kepada Nara, mengajaknya untuk berkencan dengan menonton bisbol. Esok harinya, Nara bersiap-siap beralasan akan menghadiri acara penghargaan diperhatikan oleh adiknya. Adik Nara juga memperhatikan Jeongyul yang hendak membuang sampah dengan setelan jas super fancy. Membuatnya merasa aneh. Jeongyul beralasan harus berpenampilan berkelas di hadapan tetangganya. Terasa sangat berlebihan dan norak menurut adik Nara. Di stadion bisbol, Nara dan Jeongyul mencoba mengingat sesuatu, namun tidak ingat sedikit pun.
Nara lalu menyimpulkan mungkin di stadion ini mereka tidak saling membenci satu sama lain. Nara pun menyatakan mungkin sebaiknya ada beberapa hal di masa lalu yang harus mereka lupakan. Nara lalu menemukan bola baseball. Mereka lalu makan siang berdua dan dilanjutkan dengan menikmati makan malam berdua. Saat berjalan berdua dengan payung masing-masing, tiba-tiba payung Nara terjatuh dan terbang oleh hempasan angin. Bergegas, Jeongyal meneduhi Nara dari rintikan hujan dengan payungnya. Nara lalu mengingat kisah masa lalu dan mengejuk Jeongyal. Namun Jeongyal malah ia tampar dan menanyakan apa yang Jeongyal lakukan kepadanya. Jeongyal yang kesakitan lalu menyatakan bahwa Nara lah yang mengejuknya. Kenapa dia yang ditampar? Mereka lalu melanjutkan kencannya dengan berbincang bersama di kafe milik Gibae. Gibae menceritakan kisahnya yang gagal bercerai dengan istrinya karena malas melaporkan ke distrik yang sudah 3 bulan. Maka perceraiannya otomatis dibatalkan. Akhirnya ia memutuskan untuk hidup bersama kembali dengan istrinya. Saat pagi hari, adik Nara melaporkan kepada ibunya bahwa kakak dan iparnya belum pulang ke rumah sejak tadi pagi. Ponselnya Nara dan Jeongyol pun mati. Tiba-tiba teman-teman Jeongyol datang bersama Jeongyol. Jeongyol memberitahu adik Nara bahwa dia minum di kafe milik Gibae dan dia pingsan bersama. Jeongyol lalu berpura-pura mencari Nara. Tiba-tiba Nara datang bersama teman-temannya. Nara beralasan kepada adiknya baru pulang dari rumah Aeo. Mereka lalu berbincang bersama diawasi oleh adik Nara yang terus melaporkan situasi terupdate kepada ibunya. Sementara itu, Nara dan Jeongyol mencuri-curi pandang semakin tertarik satu sama lain. Adik Nara yang baru sampai di kediaman Nara dan Jeongyol merasakan sesuatu yang aneh. Dia pun membuka pintu kamar kakaknya dan seketika berteriak lalu melaporkan apa yang dilihatnya kepada ibunya bahwa kakaknya telah memperkosa iparnya. Saat keluar kamar, Jeongyol terpeleset bola bisbol, membuatnya tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba dia terbangun dan merasa malu dengan apa yang sudah ia perbuat. Jeongyol merasa baik-baik saja dan memberikan kartu ATM-nya untuk adik iparnya. Meminta untuk membelanjakan semaunya karena yang dilihat adik iparnya hal sepele yang tak perlu dilaporkan kepada mertuanya. Adik Nara merasa takut karena Jeongyol berbincang dengan foto. Jeongyol pun pingsan kembali, segera dibawa ke rumah sakit. Jeongyol lalu tersadar. Dia diberitahu teman-temannya bahwa Nara menangis mengkhawatirkan kondisi dari Jeongyol. Di kediaman mereka, ibunya mengultimatum bahwa Nara dan Jeongyol seharusnya bercerai. Ibu Nara lalu meminta agar Nara ikut dengannya, agar tidak terjadi sesuatu lagi yang di luar dugaan. Nara yang memohon kepada ibunya tidak digubris oleh ibunya yang sudah kekeh akan keputusannya. Di dalam mobil, ibu Nara menginformasikan akan mengirim Nara ke luar negeri untuk belajar setelah perceraiannya disahkan. Karena ini adalah keputusan Nara sebelum kecelakaan terjadi. Nara yang tidak terima keputusan ibunya karena itu bukan keinginannya di masa sekarang. Ibunya menyatakan bahwa saat semua orang menentang pernikahan Nara dan Jeongyol, hanya ibunya yang selalu ada di sisi Nara. Karena asalkan Nara bahagia, ibunya akan menutup mata, telinga, dan menerima semuanya. Dan saat Nara terluka karena keputusan menikah dengan Jeongyol disesali, Nara saat itu, hal itu cukup menyakitkan ibunya. Ibunya memperingatkan, meskipun sekarang perasaan Nara berbeda dari masa lalunya, namun harus diingat, bagaimana jika Nara rujuk, lalu ingatannya pulih kembali. Apakah Nara akan tetap bahagia? Nara pun merenung akan ungkapan pernyataan dari ibunya. Malam hari Nara mengobrol dengan Jeongyol di luar kediamannya menanyakan apakah ingatan Jeongyol telah pulih. Karena ia merasakan perasaan berbeda, melihat mata Jeongyol seperti membencinya. Jeongyol pun meminta maaf dan menyatakan keputusan ibu Nara dirasa sudah benar agar mereka tetap bercerai. Nara lalu pamit pergi dan bersyukur ingatan Jeongyol telah kembali. Esok harinya Nara dan Jeongyol telah mengurus perceraian mereka. Mereka pun resmi berpisah. Sampai di kediamannya dengan Nara, Jeongyol melihat bola bisbol yang tertulis semoga kenangannya tidak pernah kembali. Itu ditulis oleh Nara saat berbincang bersama teman-temannya. Jeongyol pun merasakan semua sudah terlambat. Sementara itu, Nara berkemas karena akan pergi belajar ke luar negeri sesuai mandat dari ibunya. Ibunya memperhatikan Nara seperti bersedih akan kepergiannya. Ibu Nara lalu tiba di rumahnya. Masih ada Jeongyol yang masih mengemas barang belum pergi. Ibu Nara lalu menyatakan Nara akan mengambil penerbangan pukul 20.20 dari Bandara Incheon. Karena ini adalah rumahnya, maka dipastikan Jeongyol pergi sebelum pukul 20.20. Dipastikan oleh Ibu Nara, Jeongyol tidak punya banyak waktu. Selesai beberes dibantu oleh teman-temannya Jeongyol, mereka menikmati jajangmyeon bersama. Disadari Gwidong, ucapan Ibu Nara sangat tepat sasaran mengenai kepergian dari Nara.
Disarankan olehnya Jeongyol agar segera pergi. Namun Jeongyol merasa putus asa, menurutnya sudah tidak ada yang bisa dirubah. Dia tidak akan mendapatkan Nara lagi, karena dia sudah mengecap dokumen perceraian. Saat temannya menanyakan apakah sudah melaporkannya ke kantor distrik, Jeongyol menyadari dia tidak melaporkannya. Sontak membuat dirinya dan teman-temannya kaget, karena masih memiliki 3 bulan sampai perceraian dibatalkan. Jeongyol pun bergegas pergi ke bandara diantar oleh teman-temannya. Di bandara, Nara yang sudah siap pergi, segera Jeongyol datang dengan tampilan seadanya. Langsung meminta maaf kepada Nara dan mengungkapkan betapa Nara berharga baginya. Amat mencintai Nara. Jeongyol pun mengungkapkan harapannya agar Nara bisa mengingat momen indah bersamanya. Tiba-tiba Nara membuka earphone yang menempel di telinganya dan meminta maaf karena Jeongyol terlihat serius dan dia melewatkan perkataan dari Jeongyol. Jeongyol lalu melihat contekannya dan mengulangi perkataannya kembali. Belum usai berbicara, Nara menyatakan menganggap dia sudah mendengarnya. Dan dia pun pamit. 어, 캄, 캄, Mengetahui respon Nara yang dingin terhadapnya, Jeongyol pun membeku. Kibae lalu mengajaknya untuk segera pergi karena menurutnya situasi terasa canggung berada di sini. Sampai di luar, mobil Kibae diderek karena parkir sembarangan. Tiba-tiba Nara menghampiri Jeongyol dan menyatakan merasa tidak adil baginya bila perceraian terjadi karena Jeongyol merasa kenangan buruk lebih besar dibandingkan dengan kenangan indah. Sementara Nara hanya mengalami kenangan indah bersama Jeongyol. Nara mengungkapkan jika Jeongyol kekeh ingin bercerai, maka ia harus menunggu sampai ingatannya pulih kembali, seperti Jeongyol. Jeongyol seketika tersenyum mengiyakan, dan kembalinya hubungan Jeongyol dan Nara menjadi akhir dari drama Love Reset. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa subscribe dan Cece pamit dulu ya. Bye!